Saya 6 tahun belajar mengenai psikologi itu untuk cari S3. Itu yang namanya ucapan itu berpengaruh kepada perbuatan. Orang yang mengucapkan lafaz Allah tidak mudah untuk berbuat jelek. Ya, dan mencerminkan pribadinya juga barangkali pada ya. Kalau dia bilang yes, bilang oke, berarti itu semangat. Ya, menandakan dari lubuk hati yang paling dalam itu berarti sudah semangat ya. Itu respon itu sangat tergantung kepada aksi yang diberikan. Ya. Nah, kita coba misalnya. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Nah, ternyata beda ya. Beda ya. Makanya ucapan berpengaruh kepada perilaku. Ya. Betul. Makanya orang yang berbuat jelek tidak pernah mengucapkan Allah sebelumnya. Maka nggak pernah berdoa. Copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Ada nggak kira-kira ya? Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, nggak pernah gitu berarti ya. Bismillah, jamret. Nah itulah makanya ucapan itu penting. Ya. Maka mulai hari ini semuanya yang ikut program ini orang Islam harus merubah ucapan-ucapan yang tidak baik menjadi ucapan yang baik. Ya. Orang jatuh jangan astaga naga, ya amplop, kodok, jangan. Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang selalu mengingatkan, kalimat thayyibah mengingatkan kepada Allah. Ya. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah sekali. Lihat orang jelek, Naudzubillah. Lihat orang cakep, alhamdulillah. Lihat orang terlantar, la ilaha illallah. Lihat apa-apa, Masya Allah. Kenapa disebut nama Allah itu penting? Yeah. Nah, ini poin penting. Nanti di dalam teori sosiologi juga ada. Nah, makanya ada slogan-slogan di dalam masalah-masalah sosial. Biasanya itu misalnya Solo berseri, misalnya Jakarta tentram, Bandung apa? Bandung bermartabat. Nah, semuanya. Bermartabak, martabak. Itu nanti dimakan bermartabak. Nah, itu menjadi penting. Misalnya Jogja tentram. Nah, itu mempunyai slogan-slogan dan itu punya arah. Dan orang Islam seperti itu. Makanya komitmen itu dibangun ketika orang sedang umroh dan haji. Labaik Allahumma labaik gitu. Ya. Gitu, dan itu juga harus bisa menjadi pemacu bagi warganya juga ya Pak ya. Itu untuk mengondisikan hati sebagaimana yang kita bahas sekarang adalah bagaimana mensucikan hati. Kenapa? Karena sering orang itu satu dengan yang lain pasti ada sesuatu yang tidak sama. Kadang-kadang kita sama-sama ibunya, sama bapaknya, tapi masih ada konflik di antara kita. Karena orang itu dibikin di dalam perbedaan. Yang kembar juga pasti tetap aja tidak ada yang sama. Tapi sekembar apapun di seluruh dunia tidak ada yang sama persis. Pasti ada yang beda. Itulah sebabnya maka orang kalau mau kejahatan bisa dicari dari sidik jari. Dari seluruh manusia di bumi ini tidak ada sidik jarinya yang sama. Hebatnya itu. Nah itu ya. Sekarang lebih canggih lagi. Yang dilihat adalah retina. Orang itu kalau masuk bandara, masuk negara mana cukup dilihat retina. Ternyata retina manusia itu beda dari semuanya walaupun dia kembar. Gitu ya. Dan itu hebatnya Allah. Kalau kita bikin sesuatu sudah kembar sana sini. Jadi ini jadi hal yang penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah di dalam perbedaan bagaimana kita mensikapi. Tidak boleh kita menghinakannya, tidak boleh kita merendahkannya. Karena itu sifat-sifat syaitoniah, sifat-sifat iblisiah. Karena dia merasa lebih tinggi, katanya saya ini tercipta dari api, sementara Adam dari tanah. Api itu lebih tinggi, maka nggak mau sujud, maka mau menghormati. Dan itu bibit pertama orang itu akan menjadi sifat kekafiran yang ada dalam diri kita. Maka jangan sampai satu merendahkan yang lain. Nanti kita bahas lagi. Jadi kalau retinanya orang yang mata keranjang pasti kelihatan. Kelihatan. Tapi kalau bilang mata keranjang jangan liatin saya dong. Mata saya bukan keranjang, mata saya asli ini bukan keranjang gitu, ya. Kalau keranjang ada bolong-bolongnya dan bisa noong itu. Tahu noong Pade? No. Baik Pade berbicara tentang persaudaraan dan ini juga tidak terlepas dari permasalahan karena memang barangkali berdasarkan karena lingkungan, karena keadaan juga ya yang bisa membuat setiap orang ini bisa berbeda pendapat atau ada kesalahpahaman seperti itu. Itu banyak sekali dari mulai beda etnis, beda latar belakang kebudayaan, beda latar belakang keluarga, dari masyarakat petani, nelayan itu semuanya nanti akan saya bahas itu. Baik Pak De, kita akan bahas juga pemirsa semuanya biar Anda penasaran jangan kemana-mana tetap di Majelis Sakinah.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala. Iya, Majelis Sakinah. Iya, baik Pak D, kita lanjutkan ini bagaimana kalau misalkan terjadi sesuatu yang memang boleh dibilang ini cukup parah ya. Ada sampai di antara saudara sampai saling menyakiti bahkan sampai ke fisik nih Pak D. Iya. Biasanya setiap manusia itu memang punya sifat alamiah dasar. Sifat alamiah dasar itu berkenaan dengan setiap orang lahir itu punya karakter, sifat, tabiat yang berbeda-beda satu dengan yang lain oleh latar belakang yang berbeda. Mungkin karena pendidikan, mungkin karena keluarga. Karena keluarga. Iya, karena lingkungan juga karena lingkungan apalagi. Teman-teman ya. Teman apalagi. Karena mungkin sama-sama keluarga, misalnya keluarga dari anak petani dengan anak pegawai negeri, dengan anak pedagang, dengan anak militer itu berbeda. Beda, kulturnya berbeda kulturnya berbeda, cara didiknya beda. Maka itu sangat mungkin perbedaan itu memacu orang untuk merasa dia lebih tinggi dari yang lain, merasa tersinggung satu dengan yang lain, sehingga pola komunikasinya menjadi berbeda. Ya, karena ada kesenjangan juga barangkali. Betul, dan juga punya habit kebiasaan yang berbeda. Kita kalau janjian anak petani dengan anak militer biasanya lebih tepat waktu yang mana? Militer kalau secara logika. Ya, logikanya karena terpengaruh dengan on time. Kalau petani on the way. Jadi jam berapa jadi kalau jam saya berapa. mah OTW. OTW. Teman-teman juga OTW. Kalau yang lebih tepat mungkin STW ya. Apa tuh? Setengah tua gitu. Jadi baik supaya kita berangkat dari bagaimana Al-Quran bicara tentang hal itu. Oke, kita baca dulu dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Semuanya tolong diperhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya, sudah tahu artinya? Belum. Ya, padahal sebetulnya artinya itu gampang. Bahasa Arab itu mudah. Ya, semuanya bisa mengucapkan, bisa berbahasa Arab? Ya, Bisa. Ngomong Arab bisa nggak? Bisa, Bisa nggak? Ngomong Arab gitu bisa nggak? Ngomong Arab bisa nggak? Bisa. Ya. Arab. Nulis Arab bisa nggak? Ya. Ngomong Arab bisa nggak? Nah, bisa, cuman Arab kan bisa juga. Tapi tahu artinya? Nah, kalau nggak tahu terjemahnya, mari Departemen Agama sudah membuat terjemahan untuk mempermudah. Yuk, Iya. dibaca. Orang-orang yang beriman, Oke, ingat. Ini yang berfirman siapa? Yang berfirman siapa? Allah. Nah, maaf, ini harus saya pertegas ini. Yang berfirman siapa? Allah. Untuk siapa? Orang beriman. Kita orang beriman bukan? Ya. Ini Allah menyeru orang beriman. Yuk diulangi. Jawab dong. Hei gitu. Ulangi. Siap-siap wahai jawab. orang-orang yang beriman, janganlah Maksudnya bukan begitu. Nanti baca Kasian Quran, deh. wahai orang-orang beriman, hei juga ya Allah, bukan gitu. Tolong diperhatikan, berarti ayat ini perlu perhatian, ayat ini ayat Madaniyah, ayat ini diturunkan di Madinah. Maka perlu stressing, ada taukid, tolong diperhatikan. Jangan ngantuk aja, pagi-pagi gini udah mulai ngantuk. Terus banyak. Ada yang bertanya Pak De, katanya Iya. kenapa ini ayatnya diturunkan di Madinah? Ya, Cirinya apa? salah katanya? satunya kalau ada ayat yang didahului ya ayyuhalladzina amanu 95% itu ayat Madaniyah. Ya. Ayat Madaniyah tidak mesti di Madinah, tetapi mayoritas diturunkan Madinah atau ayat yang diturunkan setelah Fathu Mekah. Artinya setelah Fathu Mekah maksud saya. Nah, jadi boleh saja itu ayat di Mekah tetapi setelah Fathu Mekah. Nah, 13 tahun pertama itu disebut ayat Makiyah, yaitu ayat yang diturunkan di Mekah. Ada cirinya katanya Pak De? Cirinya ya ayyuhalladzina amanu tadi, kalau ya ayyuhannas bisa Di saja Mekah. dia di Mekah. Itu Kalau kalau ya saya ayyuhalladzina terangkan amanu, di UIN bisa 8 SKS baru lulus itu semuanya ya. Oke. Ya, diteruskan ya. Iya. olok-olok kaum yang lain. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang Yang lain. Mengolok-olok itu karena satu latar belakang pendidikan. Orang yang pinter kadang-kadang merendahkan yang bodoh. Padahal yang rusak negara ini orang pinter apa orang bodoh? Koruptor itu pinter apa bodoh? Pinter tapi tidak bener. Ya, itu pinter keblinger ya? Pinter keblinger. Dia sarjana apa lulusan Sarjono. sarjono? Sarjana dia. Tapi kenapa dia ini? Karena dia tidak beres. Atau karena kecantikan, menganggap orang lain lebih jelek. Ini wajahnya menarik, kok yang lain wajahnya mendorong. Kalau nggak menarik berarti wajah kok menarik. Hati-hati itu kalau menjelek-jelekan atau mengolok-olokkan Nah, hati-hati. fisik itu sama dengan mengolokkan Allah juga penciptanya ya. Karena kalau orang-orang ngolok-olok orang lain itu ciptaan Allah. Sekarang Ya. kalau gini misalnya, oh ini apa ini tempe kok asin kayak upil gitu. Berarti berarti pernah Udah makan tahu. upil, kamu pernah makan upil kok tahu. Yang tersinggung tempenya atau yang buat tempe? Ya, apa ini kok rasanya nggak enak? Yang tersinggung siapa? Yang buat. Kalau kita merendahkan orang lain, berarti yang tersinggung adalah yang menciptakan. Yang menciptakan bukan orang tua, tapi Allah. Maka sama dengan kita merendahkan Allah. Diteruskan dulu sampai selesai. Ya. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ya, kadang-kadang yang diperolok itu lebih baik daripada yang mengolok. Hati-hati. Terus?
Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Ditambah perempuan. Padahal nggak usah pakai kata perempuan saja, itu larangannya umum, tapi tambah perempuan. Karena ini sifat wanita, suka merasa lebih tinggi dari yang lain. Emang seperti itu Pak Iya, De? kadang-kadang itu hanya karena kelebihan bros saja sudah ini. Padahal satu kerudung brosnya 6, kanan kasih, kiri kasih, tengah kasih, atas pakai bros itu semuanya kan. Wah, orang pengajiannya itu nunduk terus ternyata pamer itu. Saya pikir berdoa ternyata pamer brosnya itu. Wah, udah begitu pakai kerudung aja pakai tali kayak kepalanya mau pecah itu. Di tali ini pakai gradasi di semua ada benjolan ke kanan sana, ada benjolan ke kiri, luar biasa itu. Terus Tapi laki-laki juga sama Pak De laki-laki sama biasanya. tapi lebih hebat wanita, ya. 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 Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olokkan. Ya, Ya. teruskan, ya. Janganlah kamu saling mencela suatu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, jangan mencela, jangan menjadi panggilan dan jangan beri gelar yang buruk. Terus? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Ya, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang tidak ada nada keimanan, termasuk pada suami istri. Ya, walaupun suaminya itu hitam, boleh nggak dikata panggil black si black, boleh nggak? Walaupun jujur ya. Iya, walaupun jujur, walaupun istrinya gemuk, boleh nggak kita panggil ndut sini ndut, boleh nggak? Oke, Pak nanti De saya lanjut. tangannya Ya. kok ke saya terus, Iya. iyalah. Kita Ya. lanjutkan saja Pak De nanti ya, Ya. biar pemirsa semuanya penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci bersyukur. Ya, Majelis Sakinah. Wow, makin semangat nih Pak De. Alhamdulillah. Iya, kita lanjutkan ini Berarti yang masih ada black-black kehidupan. gitu. Iya. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih hidup? Iya. Bapak-bapaknya masih hidup? Masih hidup? Nyawanya masih hidup? Alhamdulillah. Yuk. Ya, tadi yang peng, krempeng, black. Black, Apalagi ya. tak bodak. Walaupun suaminya betul-betul bodak, tidak boleh kita panggil tak bodak, nggak boleh. Walaupun itu jujur. Ya. Ya, walaupun orangnya tinggi, tidak boleh panggil truk, petruk, reng, gareng, kong, bakong, nggak boleh. Ya baik Pak Oke. De, ya biar Ya. lebih bervariasi. Ini sepertinya ada yang mau bertanya ya. Silakan, Ya, silakan yang mau bertanya, mangga. Silahkan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Sukaiti dari Majlis Taklim Nurul Hidayah, Cibanteng Proyek. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau nanya, ada seorang ibu. Iya. Seorang ibu sering dimusuhi oleh anaknya. Kadang-kadang anaknya marah-marah, dicela, apa gitu ya. Jadi anaknya memang banyak. Iya. Tapi dia kan gak punya suami, dia pengen punya suami lagi, nggak boleh sama anaknya. Itu gimana hukumnya, gimana nyikapinya? Ya pertanyaannya, Nggak punya suami kok bisa punya anak, Bu? enggak maksudnya, sudah menikah, sekarang sudah ini nggak ada, ya udah gitu. nggak ada maksudnya. Terus dia pengen ini, soalnya masalah ini nanti jangan-jangan mahasiswi itu pengennya punya anak tapi nggak punya suami kan? Ya, kacau, ya. Tapi pernah punya suami. ya Terus punya hamil, anak. hamil Ya, terus sekarang anaknya melahirkan, terus udah, punya anak. Ya, ya, anaknya udah. lebih kecil daripada ibunya waktu melahirkan. Betul? Ya, iyalah, udah. Ya. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan supaya jelas. Pelan-pelan. Ya, terus? Sekarang dia ada yang mau, terus anaknya nggak boleh punya suami lagi, katanya gitu. Itu bagaimana menyikapi anak itu seperti anaknya itu. Ya. Terus Alasannya dia kenapa, marah-marah. Bu, katanya? Itu gimana? Alasannya kenapa nggak anak boleh ibu nikah itu? lagi? Ya alasannya nggak boleh, katanya nggak boleh anak Nggak suami, boleh. nggak punya suami Berarti lagi ibu gitu. tidak setia pada bapak. Nah itu Iya katanya. gitu katanya. Itu nggak setia sama bapak katanya Ah, gitu. kalau setia kan Itu- harusnya sehidup semati. Iya. Jadi kalau bapaknya dikubur, ngikut Iya, dikubur. Kayak sampai inte kayak Romeo and Juliet. Kayak Iya, sehidup oke. semati. Sudah? Iya. Terima kasih atas Iya. jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pertama, tidak ada alasan sedikit pun anak marah kepada orang tua.
ada 3 dosa yang Allah marah betul, tidak hanya di akhirat tapi di dunia pun dia akan rasakan. Akan ada Satu, efeknya ya. Satu, uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau nggak percaya silahkan nanti pulang pukuli orang tua. Ya, acaranya Kebangetan. siapa ya? Maka jadilah malin Kundang. Orang Jawa Barat harus tahu bagaimana malin kundang punya begitu. Ya. Jadi itu suatu pelajaran yang luar biasa. Dulu di dalam sejarah ada anak yang durhaka orang tua, ada namanya Alqomah. Mau sakaratul maut aja susahnya luar biasa. Hanya karena dia memberi yang baik harusnya untuk istrinya, yang jelek untuk ibunya, tapi keliru dia berikan itu. Akhirnya dia marah, ibunya marah, sakit hati, mati aja kesulitan. Sampai Rasulullah mengatakan daripada susah begitu sakaratul maut, mending dibakar saja. Maka hati-hati kepada orang tua. Iya. Satu. Kedua, nanti zina yang dipertontonkan. Nauzubillah. Sudah Banyak berzina, ya sekarang ya. iya, sudah berzina, direkam, dikomersilkan, diedarkan. Nauzubillah. mesti Secara punya, sengaja. Iya, ini tertawa mesti punya CD-nya. Iya, kelihatan mahasiswa ini nyimpen CD-nya. Itu disimpan di flash disk. Nanti saya pinjam ya. Kacau malah ini. Ayat Itu, tungtungna ya Mas. Zina yang bangga dengan perzinaannya malah bangga kesana kemari, itu siksanya tidak hanya di akhirat, di dunia pun dapatkan. Yang ketiga, wal firor anil zahfi. Orang yang jadi pengecut. Pengecut itu kalau perang dia sembunyi-sembunyi, begitu ada harta warisan dia ambil paling awal. Atau orang yang melempar batu sembunyi. Jangan. Munak ya. Iya, dia yang mengambil, yang dituduh orang lain. Dia yang korupsi, yang dikorbankan orang Nah, itu ya. Masya Allah. Dia yang menghamili, yang disuruh bertanggung jawab orang. Ini kok jawabnya cepet nih, ngalami macam apa ya. Nah, itu. Jadi itu Ya. mengenai orang janda mau nikah lagi, itu tidak ada halangan sedikit pun. Boleh, tidak harus izin kepada anaknya. Daripada ibu sendirian home alone. Ya, Kasihan. daripada sendirian anak-anak ngurus juga Anak-anak enggak. enak aja, anaknya katanya. nikah, ibunya nggak boleh nikah gimana? Tiap hari cuma ngelus-ngelus guling aja. Oh my darling, oh guling semuanya. Nah, Iya. jangan sampai guling-guling dikasih kumis. Wah, biar kelihatannya. Manusiawi apa deh? Manusiawi. Dan Maka normal ibu, itu iya, aja. Normal, betul. Jadi ibu boleh nikah lagi boleh, cuman nanti tetap dilihat syarat-syaratnya. Satu, khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri, harus baik untuk agama. Kedua, kalau itu secara kehidupan dunia menjadi baik ketika akibat-akibatnya. Ya. Maka nanti ada kriterianya, cari orang yang soleh. Nah, soleh apalagi kalau orangnya pinter, soleh, mahasiswa lagi. Luar biasa. Sip lah. Dapat berontong-berontong ini insya Allah mayoritas belum nikah lah semuanya. Iya. Brownies ya. Iya, ibu mau Bu? Mau, tapi masalahnya siapa yang mahasiswa mau dengan ibu itu jadi masalah. Iya. Tapi minimal mau diambil mantu katanya. Untuk ibu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tetapi untuk mahasiswa masya Allah. Masya Allah. Boleh nggak apa-apa. Dulu Rasulullah juga menikah dengan orang yang lebih tua. Ingin niru sunnah Rasulullah? Ingin, nikahilah ibu itu ya. Masya Allah. Kalau ingin sunnah Ya, tapi barangkali pada komunikasi yang baik aja barangkali harus dibangun ya antara ibu dengan anak-anak barangkali itu yang ya. kedua tadi bagaimana mengkondisikan dengan cara komunikasi yang baik. Mungkin itu anak ini tidak biasa punya komunikasi yang baik. Iya. Begitu Bu ya? Iya. Ya, Saya rasa silakan. mudah-mudahan itu kalau anak bisa dikondisikan dengan baik, mengerti agama segala macam, insya Allah dia tahu perasaan ibu. Ya. Iya. Iya, baik. Boleh Berikutnya mau nikah lagi, ya. silakan yang bertanya lagi Mangga. Masih ada lagi? Nah ini dari mahasiswa nih gantian iya. nih. Silakan. Mic-nya Bu, punten mic-nya di Iya. estafet di depan Iya. ini yang Mana yang bertanya. mau tanya? Ini yang di depan. Cuma rebutan mic tapi nggak ada yang. Iya, silahkan. Apa? Oh, yang itu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Agak- warahmatullahi agak- wabarakatuh. Agak naiknya gitu, soalnya ada suara nggak ada orangnya itu nanti Iya. dikira ada apa ini ya. Begini, Pak Yang lebih Ustadz. parah lagi kalau ada bau nggak ada wujudnya, lah itu kacau lagi ya. Nggak ada yang ngaku kalau Perkenalkan itu. ya, nama Ya. saya Janyai dari Majelis Taklim Darut Taqwa Cinangneng Ciampea Bogor. Siapa namanya tadi Bu? Ibu Hajanyai.
Nyai, What ibu- can I ibu call you? Hajah, Biasa Nyai. dibahajah Nyai. Iya. Ya, silakan. Begini Pak Ustadz, Iya. bagaimana menghadapi seorang istri yang dimadu? Sedangkan Istri saking yang dimadu dimadu. sama suaminya, ya. Iya. Biar Sedangkan istri yang tua itu berkata saking kesalnya, saya tidak akan memaafkan sampai mati pun. Nah, bagaimana hukumnya kalau begitu? Ya. Ibu. Sedangkan dalam keterangan kan ada orang yang bermusuhan selama 3 hari tidak diterima ibadahnya. Ya, itu saja yang saya tanyakan. Iya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Iya, sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu, Waalaikumsalam saya tanya warahmatullahi madu itu manis nggak Bu? Manis, tapi pahit. Kok tapi pahit gimana? Madu itu manis apa pahit? Manis rasanya madu, pahit rasanya lebih madu ya. Padahal itu pelangsing tubuh yang paling efektif. Ibu kalau kegemukan nggak usah pakai diet sana diet sini, pakai slimming program, pakai aerobik, pakai fitness. Asal mau pakai madu, insya Allah langsung bisa langsing. Iya, yang bikin madunya itu yang bisa membuat pahit. Madu itu beli di pasar aja banyak. Jadi asal mau dimadu, insya Allah langsung pet langsing mendadak. La ilaha illallah, abis malah Pertama Pade. masalah madu, masalah poligami, Islam membolehkan enggak? Kalau boleh maka jangan ditolak. Ya. Boleh, tapi asal jangan saya, gitu Ibu ya. Begitu ya, itu. Iya. Nah, tapi apakah madu itu apa orang yang poligami itu jelek? Tidak. Tidak. Belum tentu. Apakah yang monogami itu jelek? Belum tentu. Semuanya boleh asal untuk kebaikan, untuk sesuai syariat ini. Kalau masih ada konflik-konflik seperti itu, berarti kondisinya belum beres, syariat belum ditegakkan dengan baik. Jadi seharusnya orang itu boleh mau nikah lagi, tapi untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menambah masa. Rata-rata orang yang nikah lagi itu nambah masalah apa menyelesaikan masalah? Ya nambah masalah. Biasanya orang nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bahinol, lebih seksi, lebih langsing. Kalau gitu dorongannya syariat apa syahwat? Syahwat. Jangan ibu yang jawab, yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu berarti tidak bersih hati, itu nuduh orang lain. Iya. Ya. Terserah, yang penting nanti diselesaikan dengan cara yang baik. Karena bukan masalah poligami atau tidaknya, tapi di situ bagaimana agama dijalankan dengan baik. Poligami kalau itu untuk kebaikan, insya Allah dunia dan akhirat jadi tentram. Tapi Yeah. jangan sampai kita berpoligami, tetapi itu menjadi masalah-masalah yang tidak baik. Ya, Yeah, begitu. Jadi tidak boleh bersumpah-sumpah seperti itu. Ya, permasalahannya itu ya. Yang pasti Sumpah-sumpahnya. harus ada komunikasi yang baik antara suami istri yang baik. Ya. Begitu Ibu? Iya. Ya. Ya, baik Pak De juga ibu-ibu semuanya, kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Majelis Sakinah. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jaga. Iya, Majelis Sakinah. Wah, subhanallah, Pak De makin semangat nih ternyata Iya. nih. Yang lebih heran ini pertanyaannya mengenai poligami, Ya. tapi mahasiswa yang semangat masa. Pak De-nya juga jadi seneng nih Nah, ngebahasnya iya, lah, Masya Allah. Susah, poligami itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Oh senang. Kacau. Masya Allah, kamu tepuk tangan satu aja belum laku udah mau gimana? Satu Kamu aja belum. Kuliah yang baik, Ya. lulus cum laude, baru nanti bisa cari istri satu dulu, jangan gitu semuanya. Kita doakan mudah-mudahan laku juga ya. Ya, amin ya robbal alamin. Siapa tahu ada janda-janda yang barangkali. Iya. Ya, baik. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya lagi, Mangga. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda dari Sosiologi FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Alhamdulillah. Saya akan menanyakan tentang bagaimana kalau misalkan di keluarga terjadi perdebatan atau perselisihan terkait dengan hak kepemilikan atau hak waris, apakah ada solusi yang tepat, Ustadz? Ya.
Ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum sekarang- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mic-nya ditaruh. Sekarang dibaca dulu surat Al-Hujurat ayat 10. Ini Mumpung itu di permasalahan surat yang Al-Hujurat, biasa ya. terjadi banyak Jadi sekali siapapun pernah ada beda pendapat, betul nggak? Ya. Nah, apalagi masalah warisan. Wah, Ada nggak orang yang bertengkar karena warisan? banyak ya. Nah, pertanyaannya ada nggak? Jawabannya banyak. Banyak. Itu tidak relevan namanya kalau di premisnya tidak pas. Jadi nanti kalau dalam logika dasar ada begini. Nanti kalau kuliah ada logika dasar. Nanti untuk tes potensi akademik. Kalau ditanya rumahnya mana? Naik bis. Betul nggak itu? Rumahnya Bandung, kesininya naik. Ada nggak? Ada, jumlahnya banyak. Tapi itu tidak salah karena untuk menyangatkan. Iya, tapi kan semuanya Iya. sepertinya sudah pada tahu dan paham Sudah jawabannya paham, dan cuman masalahnya pertanyaannya juga. logikanya harus pas dong. Ada Iya. atau tidak? Jawab dulu ada, jumlahnya banyak. Banyak. Oke, Iya. sekarang dibaca surat Hujurat ayat 10. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu semuanya bersaudara. Saudara itu bisa karena keimanannya, bisa karena darahnya, boleh karena keturunannya, bisa karena perkawinannya, bisa karena persusuan. Ya. Nah, itu banyak sekali. Kita bersaudara karena sepersusuan. Maka orang nggak boleh nikah dengan saudaranya dengan sepersusuan. Maka jangan nikah dengan sapi. Karena kita pernah minum susu Sapi. berarti sapi itu sepersusu. Saudara, ya, sapi itu ya. Sama-sama nyusu sapi kok gitu. Saudara kita, saudara karena perkawinan. Mertua kita jadi saudara kita. Kenapa? Karena anaknya kita ambil Yeah. untuk dinikahi. Saudara karena darah, saudara karena bangsa. Ini hubul waton karena saudara karena sama manusia, saudara karena tadi hubungan darah karena keturunan. Ya. Terus semuanya itu bersaudara. Terus Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. ya, jadi kalau ada pertengkaran supaya didamaikan. Damaikan ya. Barangkali harus ada pihak yang bisa menciptakan netral diteruskan ya. Diteruskan dulu. Ya, ayatnya diteruskan dulu. Dan bertakwalah kepada Allah Ya. agar kamu mendapat rahmat. Ya. Tetapi kalau nanti ada satu perselisihan di situ, suruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Caranya gimana? Tahu ahlul hal wal aqd, cari orang pendamai, cari mediator. Kalau dalam bahasa agama namanya berhakam atau bertahkim, Ya. yaitu mencari orang yang ahlul hal wal aqd, tahu nilai-nilai agama pada kiai, pada ulama, pada orang pada ahlinya untuk mendamaikan. Kalau hanya berdua nanti jadi pertengkaran. Makanya dalam Islam kalau ada saling menghina, saling menjatuhkan, saling itu jangan pakai pengacara. Karena dengan pengacara itu membenarkan kliennya, memusuhi yang lain, maka jadinya jadi cerai nanti. Ya, harus Kecuali- yang bersifat netral ya, Yang tidak bersifat bisa netral. memihak salah satu itu. Betul, betul. Ini nanti banyak cerita Didah mungkin punya pengalaman tentang itu, yang rebutan itu warisan atau yang lain-lain itu. Banyak Jadi ya. prinsipnya yang paling penting adalah cari orang ketiga, kalau itu Pak D-nya atau orang yang bisa dituakan supaya bisa memberi penengah. Begitu? Ya, jadi kesimpulannya penting bagi kita sekarang ini, hidup ini adalah dengan bersaudara. Dua, setiap orang pasti ada perbedaan, maka jangan sampai perbedaan itu menjadi alat untuk satu menghinakan, merendahkan yang lain. Iya. Orang itu cukup dikatakan orang itu terperosok ke neraka bukan karena hal-hal yang besar, tapi karena sifat kesombongan. Apa itu sombong? Merasa lebih dari yang lain. Iya. Batirul haq wa ghamtun nas. Siapa orang yang bohong? Itu orang-orang sombong itu, orang sombong adalah orang yang dirinya itu menolak kebenaran dan dia merasa lebih dari yang lain sehingga saling menghinakan satu dengan yang lain. Ya, dan Hanya merasa karena- orang lain kecil ya. termasuk pada anak. Jangan-jangan kita pernah merasa lebih tinggi hanya karena pendidikan kita merendahkan orang tua kita. Kadang-kadang kita nyalahkan orang tua hanya karena kelebihan harta, kelebihan itu semuanya. Oh, bapak itu bego, belagu, mau kilo jauh, beda besok, borju, buset dah. Hanya karena itu. Naudzubillah min dzalik. Apalagi sesama saudara. Jadi lebih penting lagi sekarang adalah bagaimana membangun persaudaraan itu dengan cara apa? Jangan sampai menghinakannya, jangan sampai merendahkannya. Karena hidup adalah bersaudara. Orang yang saling menghinakan, saling merendahkan, maka sakotot min ainillah. Iya. Dia akan terputus dari pandangan Allah. Apalagi hanya karena warisan. Harta itu apa dibawa mati?
Enggak. Tidak. Kalau harta dibawa mati, ngubur satu orang kelamaan, bikin kubangan untuk rumahnya susah sekali. Enak mahasiswa mati cepat mati, nggak punya harta apa-apa. Cuman kos saja milik orang, itu pun belum dibayar. Iya. Iya, apalagi di sekitar Gunung Jati itu saya tahu persis, makan aja ngutang. Menu aja, iya. Kru MNC aja juga gitu, di kantin tuh banyak catatan itu. Makanannya aja menunya 5 kakara, kerupuk, kopi sama kangkung terus. Kalau mahasiswa masih ada stereo, sego setengah tempe separuh. Wah, kasihan sekali itu semuanya. Gepuk. Ya, luar biasa. Gep kerupuk. Gitu. Oke, saya rasa itu yang penting untuk kita jaga, jangan sampai kita hanya karena kelebihan kita karena itu sifat yang utama. Kenapa dulu dilaknat oleh Allah adalah sifat iblis, yaitu dia merasa lebih tinggi daripada ya, betul. Ya, baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terbagi dua, yaitu menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri ada dua bentuk, yaitu syirik dan perbuatan dosa atau maksiat. Menzalimi orang lain adalah menyakiti perasaan orang lain atau menganiaya, mensia-siakan atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan. Zalim secara istilah mengandung pengertian berbuat aniaya atau celaka terhadap diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang batil yang keluar dari jalur syariat agama Islam. Yang lebih berbahaya lagi, apabila kita menyakiti seseorang dan orang tersebut tidak ikhlas, serta berdoa memohon kepada Allah, mengadukan kezaliman yang menimpanya dan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta dalam doanya ia menyatakan bahwa ia tidak ikhlas atas perbuatan zalim yang dilakukan seseorang. Maka tunggu saja keadilan dari Allah. Pasti akan mendatangi orang yang telah menzaliminya. Entah itu di dunia ataupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan darinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan di antara saudara-saudara kita, di antara orang-orang di sekeliling kita akan bisa mengantisipasi berbagai macam permasalahan, berbagai macam kesalahpahaman dengan bijak, dengan baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Mangga Pak Ade. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Fangsurna 'alal qaumidz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya
Ya baik Pak Ade, terima kasih. Sama-sama Teteh. Iya, untuk ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih pula untuk jamaah yang sudah hadir di sini. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada ANN DKI Jakarta atas partisipasinya untuk tim nasyid dan tim akapela untuk kali ini. Dan juga untuk masa yang akan datang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, saya Dida mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Majelis Sakinah hanya di MNC TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan yang sunyi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan yang sunyi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang menghadang, ada perengkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalan yang sunyi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa.
Thank you.